warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yeni di Way to Education. Pada video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, video ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya, part 1 dan part 2. Pertama-tama mungkin kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang memuat pecahan. Disebut pertidaksamaan rasional itu kalau penyebutnya memuat variabel. Berarti kalau misalnya penyebutnya itu tidak memuat variabel, tidak dikatakan pertidaksamaan rasional. Oke. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini disebut, untuk di bagian atas ini disebut pembilang. Untuk di bagian bawah ini disebutnya penyebut. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional itu adalah fx per gx dan ruas kanannya ini harus 0. Dikatakan pertidaksamaan kalau dia mengandung tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya ini bukan hanya lebih dari saja ya. Bisa lebih dari atau sama dengan, bisa kurang dari atau sama dengan. Ya, jadi bentuk umumnya seperti ini. Contoh 1, misalnya di sini ada 2x dikurangi 6 per x kuadrat dikurang 6x tambah 5 lebih dari 0 ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah bentuk pecahan tentunya ya. Berarti ini adalah bentuk rasional. Pertidaksamaan rasional itu penyebutnya harus memuat variabel. Kita lihat penyebutnya, apakah penyebutnya ini mengandung variabel? Ya, dia mengandung variabel. Nah, ini ada tanda ketidaksamaan, ini pecahan, penyebutnya memuat variabel, maka ini fix ya. Ini adalah pertidaksamaan rasional. Oke, sekarang contoh yang kedua. 2x dikurang 6 per 5 lebih dari 0. Kita lihat di sini dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, setuju ya? Kemudian ada tanda ketidaksamaan, kemudian ada 0. Kalau ada variabel berarti dia termasuk pertidaksamaan. Nah, namun di sini ternyata penyebutnya ini tidak mengandung variabel. Tadi kan pertidaksamaan rasional itu penyebutnya memuat variabel ya. Berarti ini bukan pertidaksamaan rasional. Lalu apa dong? Contoh 2 ini dia termasuknya pertidaksamaan apa? Contoh 2 ini adalah pertidaksamaan linear. Nah, bentuk ini bisa kita nyatakan sebagai 2 per 5x dikurangi 6 per 5 lebih dari 0. Lihat ya, ini adalah pertidaksamaan linear. Maka ini bukan pertidaksamaan rasional. Nah, kalau ini pertidaksamaan rasional. Oke, jadi nanti kita akan mempelajari bentuk ini, bagaimana himpunan penyelesaiannya. Tadi ya dikatakan bahwa bentuk umum pertidaksamaan rasional itu ada pembilang berbentuk fungsi, ada penyebut, dan di ruas kanannya itu bernilai 0. Untuk tanda pertidaksamaan itu bisa lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini ada poin yang harus selalu kalian ingat mengenai pertidaksamaan rasional adalah di sini ada kalimat agar pertidaksamaan rasional mempunyai penyelesaian, maka syaratnya adalah gx tidak sama dengan 0. Berarti gx ini atau penyebut ini tidak boleh bernilai 0. Kenapa tidak boleh 0? Nah, karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Ingat tentang konsep bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini ya bilangan rasional ya, berarti kalau misalnya 6 per 3 sama dengan 2. Kenapa 6 per 3 sama dengan 2? Nah, bisa kita jabarkan di sini bahwa 6 adalah hasil kali 3 dengan angka berapa? 6 supaya jadi 6, ya dikali 2, kan gitu. Jadi 6 per 3 sama dengan 2 itu 6 sama dengan 3 kali 2. Begitupun dengan 6 per 1 itu hasilnya 6. Nah, berarti ini bisa kita jabarkan bahwa 6 adalah perkalian 1 dengan angka berapa? Dengan angka 6, makanya 6 per 1 itu hasilnya 6, gitu. Sekarang gimana kalau 6 per 6? Tentu saja hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Ini artinya 6 sama dengan 6 kali berapa? Supaya jadi 6,
Ya 6 kali 1, makanya hasilnya 6 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1. Nah sekarang ini yang paling penting yang harus dipahami pada pembahasan pertidaksamaan rasional adalah 6 per 0. Kaitannya dengan apabila penyebutnya ini 0. Apabila penyebutnya ini 0, maka berapa angkanya? Hasilnya berapa? Hasilnya oke, kita jabarkan. 6 itu 0 kali berapa? Coba, 0 kali berapa? 0 kali berapa yang hasilnya 6? Ada gak? Bilangan 0 itu kalau dikalikan dengan angka berapapun itu hasilnya kan harusnya 0. Bener gak? Nah, misalnya 1 kali 0, 0. 1000 kali 0, 0. 1 juta kali 0, 0. 1 triliun kali 0 juga 0. Nah, kenapa ini angka, kemudian dikali 0, kemudian sama dengan 6? Nah, ini maka tidak akan ada bilangannya. Yang dikalikan 0, hasilnya bukan 0. Maka, untuk 6 per 0 ini, hasilnya tidak terdefinisi. Maka jelas di sini, agar pertidaksamaan rasional mempunyai penyelesaian, maka syaratnya penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Karena pembagian dengan 0, seandainya ini 0, maka tidak didefinisikan. Satu lagi ya, misalkan 0 per 0. Gimana kalau 0 per 0? 0 per 0 hasilnya berapa ya? 0 per 0 itu. Nah, kalau 0 per 0 berarti kalau kita pengen tahu hasilnya berarti kita jabarkan kan? 0 sama dengan 0 kali berapa? Angka yang dikalikan 0 hasilnya 0. Berapa? Apakah 1? 1 kali 0 berapa? 0 ya? Kalau 2? 2 kali 0? 0. 3 kali 0? 0. 4 kali 0? 0. 5 kali 0? 0. 1 juta kali 0? Ya 0. 999 triliun kali 0 ya 0, berarti hasilnya ini angkanya semua angka ya, bisa berapa aja. Coba kalian tentukan angkanya berapa. Tidak bisa ditentukan kan? Nah, maka 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, hasilnya tak tentu. Adapun untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, di sini saya tuliskan ada 5 langkah penyelesaian. Nah, 5 langkah penyelesaian ini harus kalian hafal tahap demi tahap. Jadi dihafal ya. 1. Nyatakan dalam bentuk umum. 2. Tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. 3. Buat garis bilangan. 4. Uji titik. 5. Tentukan himpunan penyelesaian berupa interval. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa contoh soal pertidaksamaan rasional satu variabel. Contoh soal nomor 1, pertidaksamaan rasional satu variabel. X dikurangi 2 per X tambah 1 lebih dari sama dengan 0, ya. Oke, pertama-tama kita cek apakah ini adalah bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel. Ya, jelas ya, di sini variabelnya hanya ada X, berarti satu variabel. Dan pertidaksamaan rasional itu syaratnya adalah penyebutnya mengandung variabel. Kita lihat di sini penyebutnya adalah mengandung variabel. Maka untuk soal ini adalah soal pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita pergunakan langkah-langkah yang 5 tadi. 1. Nyatakan dalam bentuk umum. 2. Tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Yang ketiga, kita buat garis bilangan. Yang keempat, kita lakukan uji titik. Dan yang kelima, kita tentukan himpunan penyelesaian berupa interval. Oke, langkah yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Kita lihat di sini, apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum pertidaksamaan rasional? Ya, kita lihat bentuknya. Bentuknya adalah fx per gx. Ruas kanannya bernilai 0. Maka untuk soal ini dia sudah dalam bentuk umum. Berarti kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Pembilang di sini berarti X dikurangi 2. Pembuat 0-nya maka kita tulis sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 2. Sekarang
kita tentukan pembuat nol untuk penyebut. Nah, pembuat nol untuk penyebut berarti X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, perlu diingat tadi poin penting yang harus diingat mengenai pertidaksamaan rasional. Penyebut ini tidak boleh bernilai 0. Karena kalau bernilai 0, maka tidak didefinisikan. Maka pembuat 0 untuk penyebut X tambah 1 ini haruslah tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Buat garis bilangan. Oke, untuk angka-angkanya adalah negatif 1, berarti kita buat selangnya negatif 1, kemudian 2. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita cek apakah negatif 1 ini selangnya selang tertutup atau terbuka. Begitupun dengan 2, apakah dia selangnya terbuka atau tertutup. Ya, kita cek lagi. Untuk negatif 1 ini diperoleh dari X tambah 1. Posisinya ini kan dia ada di penyebut, di pertidaksamaan rasional ini, maka ini X-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Nah, kalau tidak sama dengan berarti negatif 1-nya ini tidak termasuk, makanya dia adalah selang terbuka. Sedangkan untuk 2, kita lihat di sini, dia adalah sebagai pembilang. Nah, untuk pembilang ini tidak ada yang mensyaratkan dia itu tidak boleh 0. Berarti 0 boleh dong? Boleh ya, berarti boleh 0. Namun, boleh tidaknya pembilang bernilai 0 ini tergantung dari tanda ketidaksamaannya. Ya, kalau misalnya dia ada sama dengannya, sama dengan 0, berarti dia sama dengan 0. Namun, apabila tidak ada sama dengannya, maka pembilang pun ini tidak sama dengan 0. Atau ada yang mengatakan bahwa untuk pembilang di pertidaksamaan rasional ini, nah, pembuat nolnya ini mengikuti tanda ketidaksamaannya. Kalau ada sama dengannya, maka sama dengan 0. Kalau tidak ada sama dengannya, maka juga tidak sama dengan 0 gitu. Kebetulan kan ini soalnya ada sama dengannya. Nah, maka untuk pembilangnya sendiri lah ini sama dengan 0. Oke, karena di sini dia sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, berarti 2-nya ini termasuk. Nah, kalau 2-nya ini termasuk atau sama dengan, ini berarti selangnya adalah selang tertutup. Nah, garis bilangannya sudah jadi. Berarti kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita lakukan uji titik. Kita ambil sampel. Misalnya untuk menentukan daerah di sebelah sini, ya berarti kita ambil angka yang berada di daerah sini. Ini kan batasnya negatif 1, berarti di sebelah kirinya negatif 1, berarti kita ambil negatif 2. Nah, negatif 2 ini kemudian kita substitusikan ke bentuk umum menjadi X-nya kan negatif 2, berarti negatif 2 dikurangi 2 per, berarti negatif 2 ditambah 1. Berarti kita tentukan tandanya apa? Ya, berarti tidak perlu hasilnya sebenarnya. Negatif 2 dikurangi 2 kan negatif 4. Ya, per negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Nah, berarti negatif dibagi negatif positif. Berarti hasilnya positif 4. Nah, kita ambil di sini hanya tandanya saja. Tandanya positif gitu. Oke, sekarang untuk menentukan daerah di sini, kalau di antara angka negatif dan positif, kita ambil angka 0 supaya lebih mudah dihitung ya. Walaupun di antara negatif 1 dan 2 ini kan ada angka 0, ada angka 1 ya. Nah, kita ambil 0. Berarti ini menjadi 0 ya, ini menjadi 0. 0 dikurangi 2 per 0 ditambah 1. Negatif 2 per 1, berarti negatif 2. Kita tentukan tandanya ini bernilai negatif. Maka untuk daerah sini bernilai negatif. Kita ambil sampel di sebelah kanannya 2. Kita ambil angka 3 ya. Berarti ini menjadi 3, ini menjadi 3. Berarti 3 dikurangi 2 per 3 ditambah 1. Berarti 3 dikurangi 2, 1. 3 ditambah 1, 4. Berarti 1 per 4. 1 per 4 ini berarti kan nilainya ini positif ya. Positif. Nah, berarti ini positif.
Nah, setelah kita tentukan tandanya di sini positif, di sini negatif, di sini positif, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang kelima, menentukan himpunan penyelesaian berupa interval. Kita lihat di garis bilangan ada positif, negatif, positif. Lihat di bentuk umum, tanda ketidaksamaannya itu bentuknya apa? Apakah lebih dari atau kurang dari? Nah, kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, kita ambil daerah penyelesaiannya itu adalah untuk daerah bertanda positif. Sedangkan kalau tanda ketidaksamaannya ini dia adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu kita ambil daerah negatif. Ini kan lebih dari, nah berarti kita arsir daerah positif. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1, ya. X di mana X kurang dari negatif 1. Apakah sama dengan enggak? Enggak ya, karena ini selangnya adalah selang terbuka. Oke, sekarang ini berarti kalau begini nyebrang gini, berarti atau ya. Ini berarti X lebih dari sama dengan 2, ya. X lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti itu. Ini penyelesaiannya. Soal nomor 2. X dikurangi 2 per X tambah 1 kurang dari 0. Nah, ini sudah fx gx keluas kanan 0. Maka ini sudah jadi bentuk umum, ya kan? Nah, selanjutnya berarti kita tentukan pembuat 0. Untuk pembilang, X dikurangi 2 kan? Nah, namun karena di sini tidak ada sama dengannya, maka ini juga tidak sama dengan 0. Jadi X itu tidak sama dengan 2. Pembuat 0 untuk penyebut. X tambah 1 ini jelas. Karena dia posisinya sebagai penyebut, di pertidaksamaan rasional ini maka tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan negatif 1. Lalu kita buat garis bilangannya. Negatif 1. Selangnya terbuka karena tidak sama dengan 0, ya. Kemudian 2 sendiri juga selangnya adalah selang terbuka karena juga tidak sama dengan 0. Terus kita lakukan uji titik. Kita ambil X-nya negatif 2, kita substitusikan. Negatif 2 dikurangi 2 per negatif 2 tambah 1, maka negatif 4 per negatif 1, negatif dibagi negatif, ini hasilnya positif. Berarti daerah ini tandanya positif. Kemudian kita tentukan tanda di daerah sini, kita ambil antara negatif 1 dan 2, kita ambil X-nya 0, maka ini menjadi 0, ini menjadi 0, berarti ini 0 dikurangi 2 per 0 ditambah 1, sama dengan negatif 2 per 1, negatif dibagi positif, ini hasilnya negatif, berarti tanda di sebelah sini adalah negatif. Kita ambil X sama dengan 3, X sama dengan 3, berarti ini menjadi 3, berarti 3 dikurangi 2 per 3 ditambah 1, maka hasilnya 3 dikurangi 2, 1, 3 tambah 1, 4, maka positif dibagi positif, itu hasilnya positif, berarti ini bertanda positif. Ya. Kemudian setelah kita tentukan tandanya positif, negatif, positif, kita lihat di bentuk umum untuk tandanya ini dia adalah kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti kita ambil daerah negatif, berarti daerahnya yang ini. Nah, kita arsir daerah yang ini. Baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian X di mana X lebih dari negatif 1, nggak ada sama dengannya karena dia selang terbuka, dan ya X kurang dari 2. Nah, seperti ini ya. Soal nomor 3. 2x dikurangi 6 per x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 kurang dari sama dengan 0. Oke, langkah pertama nyatakan dalam bentuk umum. Apakah ini sudah bentuk umum? Ya, sudah ya berarti. Berarti kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu kita tentukan pembuat 0 pembilang. Pembilangnya adalah 2x dikurangi 6. Nah, karena ini ada sama dengannya, maka sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 6. X
sama dengan 6/2. X sama dengan 3. Sekarang tentukan pembuat 0 untuk penyebut. X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0. Gitu. Oke, ingat ya. Untuk penyebut ini tidak sama dengan 0. Lalu kita tentukan pembuat 0-nya, maka kalau bentuknya kuadrat, jangan lupa kita faktorkan. Kita faktorkan X. Berarti kita cari faktornya. X berapa yang kalau dijumlahkan dia hasilnya adalah negatif 6 ya. Yang tengah ini ya, B. Nah, kalau dikalikan dua angka ini hasilnya adalah positif 5. Berarti angkanya 1 dan 5 ya. Kalau dikalikan hasilnya 5. Berarti negatif 1, negatif 5. Kalau dijumlahkan negatif 1 ditambah negatif 5, negatif 6. Kalau dikalikan negatif 1 dikali negatif 5, positif 5 ya. Berarti X min 1, X min 5 ini tidak sama dengan 0. Berarti jadi X kurang 1 tidak sama dengan 0. Maka X-nya tidak sama dengan 1. Ya, atau X kurang 5 tidak sama dengan 0. Maka X-nya tidak sama dengan 5. Nah, selesai ya pembilang dan penyebut. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Angka-angkanya ada 3, ada 1, ada 5. Berarti paling kiri ini 1. Kemudian di sini 3. Kemudian di sini 5. Ada 4 daerah. 1, 2, 3, 4. 4 daerah. Oke, untuk selangnya. Untuk 1 ini selang terbuka. Untuk 3 ini selangnya selang tertutup. Kita hitamkan. Untuk 5 ini selangnya selang terbuka. Ya, jelas ya. Lalu langkah selanjutnya kita uji titik. Kita ambil sampel di sini, di sebelah kiri 1 ada angka 0. Ya, kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi 2 kali 0, 0 dikurangi 6 per 0 kuadrat, 0 dikurangi 6 kali 0, 0 ditambah 5. Sama dengan negatif 6 per 5. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Berarti tanda sebelah sini negatif. Kita ambil sampel angka 2 ya. X sama dengan 2, maka 2 kali 2, 4. Kurangi 6 per 2 kuadrat, 4. Dikurangi 6 kali 2. Berarti dikurangi 12 tambah 5. Kita kerjakan 4 dikurangi 6 negatif 2 per 4 dikurangi 12 negatif 8. Negatif 8 ditambah 5 negatif 3. Negatif dibagi negatif itu tandanya berarti positif. Berarti daerah sini positif. Ya, selanjutnya di sini kita ambil sampel 4. X sama dengan 4. Substitusikan ke bentuk umum. 2 kali 4, 8. Dikurangi 6. Per 4 kuadrat, 16. Dikurangi 6 kali 4, 24. Ditambah 5. Kita hitung. 8 kurangi 6, 2. 16 dikurangi 24, negatif 8. Negatif 8 ditambah 5, negatif 3. Positif dibagi negatif, negatif. Berarti ini bertanda negatif. Kita ambil di sini 6, X sama dengan 6. Maka 2 kali 6, 12. Dikurangi 6 per 6 kuadrat, 36. Dikurangi 6 kali 6, 36. Tambah 5. Tambah 5. 12 kurangi 6, 6. 36 dikurangi 36, 0. Tambah 5, 5. Positif bagi positif, positif. Berarti daerah sini positif.
Nah, langkah selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat tanda di bentuk umum ini, pertidaksamaan rasional ini, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari berarti kita arsir daerah yang bertanda negatif. Nah, tanda negatif itu ini dan ini. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya kurang dari 1, selangnya selang terbuka, berarti X kurang dari 1. Nah, kalau nyebrang begini, berarti ini atau ya. X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 5. Nah, seperti ini ya. Ini penyelesaiannya. Soal nomor 4. X tambah 1 kuadrat dikali X kurangi 2 pangkat 5 per X kurangi 3 pangkat 3 ya. Langkah pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Apakah ini sudah bentuk umum? Tentu saja ya. Fx per Gx ruas kanan ini sudah 0 ya. Kemudian berarti kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentukan pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilang, berarti ini di sini ada X tambah 1. Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan negatif 1. Ya, di sini terus ada lagi, di pembilang ini ada 2 buah. X dikurangi 2, karena tidak ada sama dengannya, maka juga tidak sama dengan 0. Ya, jadi X tidak sama dengan 2. Sekarang penyebut. Penyebut tentu saja sudah jelas. X dikurangi 3 tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 3. Kita buat garis bilangan. Ada angka negatif 1, selangnya selang terbuka. Ada angka 2, ada angka 3. Semuanya adalah selang terbuka. Oke, kita tentu saja lakukan uji titik. Ya kan? Uji titik, ambil di sini sampel. Nah, namun di sini saya akan sampaikan cara cepat untuk menentukan tanda di garis bilangan. Oke, langkah-langkahnya simak baik-baik ya. Pertama-tama kita tentukan tanda daerah paling kanan. Oke, ulangi ya. Kita tentukan tanda daerah paling kanan. Berarti daerah sini ya. Kemudian perhatikan di sini. Ketika kita selesai menentukan tanda paling kanan, maka kita selanjutnya menentukan tanda sebelah sini kan? Begitupun nanti seterusnya ke sini dan ke sini kan? Nah, kalau kita sudah menentukan tanda di sebelah sini, kita perhatikan nanti kan melewati batas ini kan? Nah, kalau batas ini, angka 3 ini, dia berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka dia berubah tanda. Sedangkan kalau misalnya dia pangkatnya ini berasal dari pangkat genap, maka tandanya tidak berubah. Coba perhatikan ya. Kita tentukan tanda di daerah paling kanan dulu ya. Caranya adalah kita hitung nilai dari koefisien pembilang dan penyebut. Koefisien X-nya di sini adalah 1. Di sini 1. Di sini 1 kan? Berarti 1 kali 1 per 1. Berarti dia bernilai positif. Paham? Nah, kita akan menentukan tanda sebelah sini, sebelah kirinya ini. Nah, kan melewati angka 3. Nah, angka 3 ini berasal dari faktor X kurang 3 kan? Nah, pangkatnya ini ganjil. Nah, maka tandanya ini berubah jadi negatif gitu. Paham? Oke, selanjutnya kita akan menentukan daerah sini kan? Nah, daerah sini ini melewati angka 2 kan? Nah, angka 2 ini berasal dari faktor yang ini kan? X dikurangi 2. Nah, lihat pangkatnya. Pangkatnya genap atau ganjil? Ganjil kan? Nah, kalau ganjil, maka dia berubah tanda. Nah, gitu ya. Terus, kita menentukan daerah sini melewati negatif 1. Negatif 1 berasal dari faktor X plus 1 kuadrat. Pangkatnya ini genap. Nah, kalau genap, dia tidak berubah tanda. Jadi di sini positif, di sini juga positif gitu. Ini cara cepat untuk menentukan tanda. Boleh seperti ini ya. Jadi kita melewati langkah uji titik. Boleh seperti ini. Langsung saja sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari. Berarti yang kita hasil
adalah daerah bertanda negatif. Berarti ini kan? Nah, ini. Ini berarti X lebih dari 2 dan X kurang dari 3. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 2 dan X kurang dari 3. Soal nomor 5. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 per 4x kuadrat tambah 2x dikurangi 6 kurang dari 0. Apakah ini sudah menjadi bentuk umum? Ya, jawabannya adalah ya. Fx, Gx, ruas kanan bernilai 0. Berarti kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilang, ini ya, 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Nah, ini tidak ada sama dengannya. Berarti ini juga tidak sama dengan 0. Oke, untuk bentuk kuadrat ini, kalau kita mau cari pembuat nolnya, maka kita harus faktorkan. Nah, faktorkannya seperti ini. Nah, namun kalau misalnya ini kan bentuk ax kuadrat plus bx plus c ya. Kalau misalnya a-nya ini tidak 1, maka kita tidak bisa pakai cara ini ya. Nah, kita pakai cara untuk menentukan faktornya. Bentuk ax kuadrat plus bx plus c, ini ax kuadrat plus bx plus c. Untuk a-nya ini dia tidak sama dengan 1, maka kita gunakan bentuk ini. 1 per a dikali ax dikali ax. A-nya sendiri ini ya. A-nya berada di sini, berarti ini sesuai. Nah, ini ya, berarti ini 2, 2, 2. Kalau ininya 3, berarti 3, 3, 3. Maka A-nya ini 2. Berarti menjadi 1 per 2 dikali 2x berapa? Berarti kalau kita jumlahkan, maka hasilnya B. Kalau kita kalikan, maka hasilnya adalah A kali C. Sama seperti yang tadi ya, cuma karena ini dia 2, berarti kalau dijumlahkan kan yang tengah sama. Namun kalau dikalikan dia A kali C. Berarti ini ya, kalau dijumlahkan dia hasilnya 5. Ya, kalau dikali berarti hasilnya adalah negatif 6. Negatif 3 kali 2. 1 dan 6 kan, kalau 1 kali 6, 6. Nah, berarti sekarang mana yang negatif? Berarti negatifnya ini. Berarti negatif 1 tambah 6 kan 5. Negatif 1 kali 6, negatif 6. Nah, maka angkanya berarti ini negatif 1 dan ini berarti tambah 6. Kemudian kan kita kalikan ke sini, salah satu aja berarti di antara faktor ini yang dikalikan dengan setengah. Setengah kali 2x berarti x. Setengah dikali negatif 1 berarti setengah. Gitu ya. Dikali 2x tambah 6. Nah, berarti ini faktornya adalah x dikurangi setengah dikali 2x tambah 6 tidak sama dengan 0. X dikurangi setengah tidak sama dengan 0, maka x-nya tidak sama dengan setengah. 2x tambah 6 juga tidak sama dengan 0, maka 2x tidak sama dengan negatif 6. Maka x-nya tidak sama dengan negatif 6 per 2. X-nya berarti tidak sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita tentukan pembuat 0 untuk penyebut. Berarti 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6. Karena dia posisinya sebagai penyebut, maka tidak sama dengan 0. Berarti kalau ini bentuknya kuadrat, berarti kita harus faktorkan. Nah, karena ini angka-angkanya ini kita bisa bagi 2 ya, kedua ruas kita bagi dengan angka 2, berarti kita bisa tulis 2-nya dikeluarkan gitu. 2 dikali 2x kuadrat. Di sini 2x, berarti di sini udah ada 2, berarti di sini plus x ya. 2x kan gitu. 2 kali 2x 4x kuadrat. 2 kali x 2x ya. Berarti dikurangi 3 ya. 2 kali negatif 3 negatif 6. Nah, tidak sama dengan 0. Berarti ini kan nggak ada x-nya, berarti kita tidak cari. Yang kita cari adalah faktor dari ini. Faktor dari 2x kuadrat tambah x dikurangi 3. Jadi kita faktorkan. Nantinya karena ini a-nya ini tidak 1, menjadi 2x kuadrat tambah x dikurangi 3. 2x kuadrat
ditambah X dikurangi 3. Nah, A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 3. Nah, karena A-nya ini bernilai 2, berarti menjadi setengah kali 2X, 2X. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 1, ya. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah A kali C, 2 kali min 3, berarti negatif 6. Berarti angkanya adalah 2 dan 3. Berarti kalau dijumlahkan, hasilnya 1. Nah, berarti ini negatif 2. Negatif 2 tambah 3 itu 1. Nah, kita kalikan negatif 2 kali 3, negatif 6. Nah, berarti angkanya negatif 2 dan positif 3. Negatif 2 dan positif 3. Kita kalikan salah satu. Boleh ke sini ya, tapi salah satu. Kita misalnya kalikan ke sini, berarti setengah kali 2X, X. Setengah kali negatif 2 itu negatif 1. X dikurangi 1 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Kemudian 2X tambah 3 tidak sama dengan 0, maka 2X tidak sama dengan negatif 3. X tidak sama dengan negatif 3/2. Berarti langkah selanjutnya adalah kita buat garis bilangan. Kita punya setengah, negatif 3, 1, dan negatif 3/2. Negatif 3 untuk selangnya sendiri, kebetulan ini selangnya semuanya selang terbuka ya. Berarti negatif 3, terus negatif 3/2. 3/2 itu 1/2, berarti ini negatif 3/2 setengah. Kemudian 1, ya. Langkah selanjutnya adalah uji titik. Nah, berarti ada berapa daerah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita mau lakukan uji titik 5 daerah, itu kayaknya repot juga ya, akan menghabiskan waktunya. Jadi kita di sini boleh pakai cara cepat. Pertama, kita tentukan tanda daerah paling kanan ya. Caranya adalah kita hitung nilai dari koefisiennya. Koefisiennya kan 1 ya. Koefisiennya 2. Ini untuk pembilang kan? Berarti untuk pembilang ini nilainya 2. Paham? Nah, untuk penyebut ini kan koefisiennya 1, koefisiennya 2, positif kan? Berarti positif per positif. Berarti positif dibagi positif, ya positif. Berarti tanda di daerah sebelah kanan ini adalah positif. Selanjutnya kita akan menentukan daerah sini. Nah, daerah sini ini kita tentukan, lihat bahwa ini melewati angka 1. Angka 1 ini diperoleh dari faktor yang ini, X kurang 1, dan posisinya ada di pembilang. Namun kita hanya melihat pangkatnya. Untuk X min 1 ini faktornya, pangkatnya ini kan 1 ya. Nah, berarti kalau pangkatnya ini ganjil, maka dia berubah tanda negatif gitu. Begitupun di sini. Setengah. Setengah berasal dari ini. Faktor X dikurangi setengah. Lihat pangkatnya kan 1. Nah, maka ini berubah tanda. Ini berarti melewati negatif 3/2. Berarti faktornya yang ini kan. Nah, ini pangkatnya 1. Begitupun untuk yang negatif 3. Negatif 3 ini berasal dari faktor yang ini kan. 2X tambah 6. Pangkatnya ini 1, berarti pangkatnya ganjil. Kalau ganjil, tandanya berubah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, bisa langsung kita tentukan untuk daerah mana yang diarsir, itu kita melihat tanda di bentuk umum. Tandanya adalah kurang dari. Berarti yang kita arsir adalah daerah bertanda negatif. Di sini ada 2 daerah bertanda negatif. Kita arsir. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari negatif 3/2. X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari negatif 3/2. Nah, kalau nyebrang gini, ini atau ya, atau X lebih dari setengah dan X kurang dari 1. Dan X kurang dari 1. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 6. X kuadrat tambah X dikurangi 12 per 2X kuadrat tambah 9X tambah 4 lebih dari 0. Langkah 1, nyatakan dalam bentuk umum. Ini sudah bentuk umum ya. Fx, Gx, kanannya 0. Oke, berarti kita tentukan pembuat 0,
pembilang dan penyebut. Untuk menentukan pembuat nolnya, tadi caranya seperti tadi ya, atau boleh kalian tulis begini. Ini kita faktorkan, kalau dikali ini hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya 1. Berarti 4 sama 3 angkanya yang selisih 1 kan? Nah, berarti ini 4 dengan 3. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan hasilnya adalah positif 1, berarti lebih besar yang 4. Nah, berarti ini. Nah, untuk penyebut ini memfaktorkannya berarti menjadi setengah dikali 2x ya, karena A-nya ini 2x. Ya, berarti angka berapa yang kalau dia dijumlahkan ini hasilnya 9. Nah, kalau dikalikan 8, berarti angkanya 8 sama 1, 9. Berarti ini karena ini positif semua, berarti ini juga positif semua. 8 plus 1 ya. Berarti ini kalikan kan setengah ini menjadi setengah kali 2x itu x. Setengah kali 8 itu plus 4. Ya. Kemudian ini tidak usah dikalikan karena cukup sekali aja. Jadi 2x plus 1. Nah, berarti ini faktornya ini. Berarti kita tulis x plus 4 dikali 2x plus 1. Nah, seperti ini ya. Ini cara memfaktorkannya. Jadi, ini tuh sama dengan ini ya. Caranya sebenarnya seperti tadi ya, sama ya, cuma penyajiannya berbeda ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, x tambah 4 dikali x kurang 3 per x tambah 4 dikali 2x tambah 1. Nah, di sini kita lihat ada faktor yang sama kan? Ada faktor yang sama, yaitu x tambah 4 di pembilang dan x tambah 4 di penyebut. Apakah ini boleh kita coret? Boleh tidak? Karena kan faktornya sama. Boleh gak? Gimana? Jawabannya adalah tidak boleh kita main coret-coret walaupun dia faktornya sama. Ya, kenapa? Karena itu tidak aman. Lagian kan nanti untuk penyebut ini kan bersyarat. Untuk nilai akarnya ini 4-nya itu nanti di garis bilangan harusnya kan ada 4, jadi nanti jadi tidak ada kalau kita coret ini. Paham nggak? Nah, gimana dong caranya? Kalau ingin lebih aman, maka kedua ruas kita kali saja dengan x tambah 4 kuadrat. Berarti kalau x plus 4 kuadrat kita kalikan 0, ini kan hasilnya 0. Kalau ruas kiri ini kita kalikan dengan x tambah 4 kuadrat menjadi, kan ini x plus 4 pangkat 1 menjadi x plus 4 pangkat 3 kan ya? Ini per x plus 4 kali 2x plus 1 lebih dari 0. Lah ini berarti kalau kita bagi, ini kan berarti ada 3 kali x tambah 4 dikali x tambah 4 dikali x tambah 4. Nah, kalau ini dicoret, ini tinggal pangkat 2. Nah, jadi faktor x plus 4 ini tidak hilang. Nah, berarti ini menjadi x tambah 4 kuadrat dikali x min 2 per 2x plus 1. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, nggak boleh kita main coret-coret aja. Itu tidak aman gitu ya. Oke, boleh kita sederhanakan ya tulisannya, ini berarti sesuai dengan ini ya. Menjadi 2x tambah 1. Nah, ini berarti pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah difaktorkan ya udah tinggal kita tentukan pembuat nol, pembilang dan penyebut ya. Difaktorkannya di sini. Jadi x tambah 4 ini sama dengan 0. Karena di soal ini nggak ada sama dengannya, juga berarti tidak sama dengan 0 ya. Jadi x tidak sama dengan negatif 4. Ya, ini untuk yang pertama. Yang kedua, x dikurangi 3 juga tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 3. Penyebut 2x tambah 1 tentu saja tidak sama dengan 0. Maka 2x tidak sama dengan negatif 1. Maka x tidak sama dengan negatif 1 per 2. Ya. Selanjutnya setelah pembuat 0, kita buat garis bilangan. Angka-angkanya ada negatif 4 berarti paling kiri, selangnya selang terbuka, kemudian negatif setengah, selangnya selang terbuka, kemudian ada angka 3 juga selangnya selang terbuka. Kita tentukan ini ada 4 daerah.
Kita bisa pakai cara cepat untuk uji titiknya ya. Kita tentukan daerah paling kanan. Tandanya adalah kita kalikan koefisien X-nya ini 1 kali 1 per 2 berarti positif kan? Positif, positif, positif berarti di sini positif. Selanjutnya kita tentukan daerah sini melewati angka 3. Angka 3 berasal dari ini, pangkat X kurangi 3. Pangkatnya adalah pangkat ganjil, berarti kalau pangkatnya ganjil tandanya berubah. Oke, kita tentukan daerah sebelah sini melewati negatif setengah. Negatif setengah ini berasal dari faktor yang ini kan, pangkatnya 1 kan, maka berubah tanda. Nah, kemudian untuk daerah sini berarti kita melewati angka negatif 4. Negatif 4 berasal dari faktor X plus 4. Faktor X plus 4 ini pangkatnya adalah 2. 2 itu genap. Kalau melewati akar dari faktor yang berpangkat genap, maka dia tandanya tidak berubah, maka ini positif gitu ya. Nah, selanjutnya garis bilangan kan udah jadi nih, berarti kita tentukan daerahnya. Daerahnya kita lihat tanda lebih dari, berarti kita arsir daerah positif. Nah, berarti ini sini berarti antara ini dan ini ya, berarti yang positif lagi daerah sini. Tuh, coba kalian perhatikan di sini ada angka negatif 4 dan negatif 4-nya itu tidak termasuk loh. Berarti di sini walaupun dia seolah-olah bersatu, dia itu sebenarnya terputus oleh angka negatif 4 ini karena angka negatif 4 ini tidak termasuk. Coba bayangkan kalau seandainya tadi kalian coret X plus 4 di pembilang dan X plus 4 di penyebut, maka angka negatif 4 ini dia akan hilang karena dicoret tadi. Makanya nggak boleh ini sembarangan nyoret-nyoret gitu. Jadi nanti ada salah satu akar yang hilang. Makanya lebih aman tadi kedua ruas kita kalikan dengan X tambah 4 kuadrat gitu. Jadi lebih aman. X plus 4-nya jadi nggak hilang kan? Apalagi kalau misalnya kita kalikan dengan X tambah 4 kuadrat kedua ruas ini, nanti kan dia pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, untuk menentukan pangkat, itu kita jadi lebih mudah. Kalau misalnya pangkatnya ini genap, berarti dia tanda tidak berubah. Nah, makanya jangan asal main coret-coret aja ya. Kalau misalnya ada faktor yang sama, terus kalian coret gitu. Nah, lebih baik jangan gitu ya. Walaupun misalnya kalau soalnya ini kurang dari sih, nggak masalah ya. 4 hilang juga nggak masalah karena dia itu himpunan penyelesaiannya ya daerah sini kan yang negatif. Tapi kalau soalnya lebih dari ini sangat berpengaruh. Negatif 4-nya ini tidak termasuk gitu. Maka kalau sudah seperti ini kita arsir ya, berarti himpunan penyelesaiannya kita tulis X di mana X kurang dari negatif 4. Nah, kalau dibatasi ini tidak termasuk berarti atau berarti X diantara kan, X lebih dari, nggak ada sama dengannya ya, selangnya selang terbuka. X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari negatif setengah. Atau lagi ya, atau X lebih dari 3. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari negatif setengah atau X lebih dari 3. Soal nomor 7. 2X tambah 5 per X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 1. Kita lihat di sini apakah sudah sesuai dengan bentuk umum. Lihat, fx gx, namun di sini bukan angka 0. Berarti ini belum menjadi bentuk umum ya. Nah, kalau misalnya belum menjadi bentuk umum, maka kita harus modifikasi lagi agar di ruas kanan ini menjadi 0. Berarti harus gimana kan? Berarti 2x tambah 5 per x min 2. Nah, kedua ruas kita kurangi 1. Kurangi 1 jadi 0, dikurangi 1 di sini jadi ada dikurang 1, gitu kan? Atau pindah ruas ya, biasanya kalian pahamnya gitu. Kurang dari sama dengan 0. Berarti kita operasikan ini 2x tambah 5 per x kurang 2 dikurangi 1. Berarti kalau kita mau mengoperasikan
pecahan dengan bilangan biasa seperti ini, nah, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya kan? Kita samakan penyebutnya sama-sama X kurang 2. Nah, berarti X kurang 2 dibagi gitu kan? Seperti ini nih, misalnya 4/7 ditambah 1/2. Kita kan samakan penyebutnya menjadi 14 ya. 14 dibagi 7 kan gitu. Waktu SD ini ya, pelajaran SD. 14 dibagi 7 kan hasilnya 2. Nah, 2 dikali 4. Nah, ini dikali. 2 kali 4. Nah, sini simpan. Hasilnya adalah 8. Ya. 14 dibagi 2, 7. 7 dikali 1. 7. Nah, kita jumlahkan pembilangnya aja kan,/kalau penyebutnya ini tetap 14. Nah, jadi 8 tambah 7 itu 15. Jadi 4/7 ditambah 1/2 ini hasilnya 15/14. Masih inget kan? Sekarang berarti ini X dikurang 2 dibagi X kurang 2 kan gitu. Berarti 1 dikali 2X tambah 5 berarti 2X tambah 5. Paham? Oke, berarti X kurang 2 dibagi berapa penyebutnya? Berarti kan ini penyebutnya per 1 ya sebenarnya, cuma kan nggak ditulis ya. Jadi X dikurangi 2 per 1, X kurangi 2. X kurangi 2 dikali 1 ya X kurangi 2 itu kurang dari sama dengan 0. Berarti gini ya, negatif ini punya berdua, negatif ini punya X ya punya 2 juga. Nah, maka kita harus kalikan dulu, berarti menjadi 2X tambah 5. Negatif dikali X, berarti negatif X. Ya, negatif dikali negatif 2, jadi positif 2. Per, kita cukup tulis 1 kan? X dikurangi 2, kurang dari sama dengan 0. Maka kita hitung ini, 2X dikurangi X, X. 5 tambah 2, 7. Per X dikurangi 2, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini baru menjadi bentuk umum. Ya, Fx, Gx, ruas kanannya ini 0. Nah, kalau udah menjadi bentuk umum, berarti ini baru langkah 1 ya. 1, nyatakan dalam bentuk umum. 2, tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Kita tentukan pembuat 0. Untuk pembilang, berarti X tambah 7 sama dengan 0, kita cek ada sama dengannya, maka sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 7. Ini untuk pembilang. Sekarang penyebutnya X kurang 2 kan? Penyebutnya X kurang 2. Tentu saja karena dia penyebut di pertidaksamaan rasional tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 2. Pembuat 0 selesai. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Ada angka negatif 7 berarti di sebelah sini. Ada angka 2. Berarti kita tentukan tanda di paling kanan. Paling kanan kita hitung koefisiennya. 1 kan? Berarti positif. Positif berarti positif. Ya, untuk menentukan tanda sebelah sini kita lihat koefisien 2. Koefisien 2 berasal dari X kurangi 2, pangkatnya ganjil kan? Nah, kalau pangkatnya ganjil, berubah tanda. Nah, untuk sebelah sini kita lihat negatif 7 berasal dari ini kan? Pangkatnya itu kan 1, faktornya pangkatnya 1, maka berubah tanda. Nah, jadilah seperti ini. Baru kita tentukan mana daerahnya, kita lihat tandanya kurang dari atau sama dengan, maka yang kita arsir adalah daerah negatif. Ya, kita arsir. Oh iya, jangan lupa. Untuk negatif 7 ini, dia kan sama dengan, nah ini selangnya tertutup ya. Berarti himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 7 dan X kurang dari 2. Soal nomor 8. X dikurangi 2 per X kurang dari atau sama dengan X tambah 1 per X tambah 3. Kita lihat di sini, tentu saja ini belum menjadi bentuk umum pertidaksamaan rasional. Maka kita harus modifikasi ini ya, menjadi X kurangi 2 per X dikurangi kan negatif ya.
Jadi X tambah 1 per X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Ya, kita operasikan ini, maka kita samakan penyebutnya. Menjadi X kali X plus 3 kan? X kali X plus 3. Nah, ini nggak usah dikalikan ya, karena nanti akhir-akhirnya kita akan mencari akar-akar dari faktor-faktor ini. Jadi jangan dikalikan jadi X kuadrat plus 3X, nggak usah. Oke? Selanjutnya kita hitung X dikali X plus 3 dibagi X, berarti kan tinggal ini, tinggal X plus 3. Nah, berarti X plus 3 dikali ini, berarti X min 2 dikali X plus 3. Paham? X dikali X plus 3 dibagi X plus 3 kan berarti tinggal X. Nah, berarti menjadi X dikali X plus 1. Ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk penyebut biarkan saja seperti ini ya, tapi untuk pembilang ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Berarti kita kalikan ini menjadi X kali X kuadrat, itu kan? X kali 3 plus 3X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali 3, negatif 6. Ini kan berarti negatifnya ini kan punya bareng-bareng nih. Punya bareng-bareng berarti harus dikalikan. Berarti ini jadi negatif X dikali X berarti negatif X kuadrat. Gitu. Terus negatif X dikali 1 berarti jadi negatif X per X dikali X tambah 3. Nah, sekarang kita hitungkan X kuadrat dikurangi X kuadrat kan 0 ya. 3X kurangi 2X ini X. X dikurangi X. Berarti 0 juga kan? Benar nggak? Ya, berarti tinggal negatif 6. Berarti jadi negatif 6 per X dikali X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Apakah ini sudah menjadi bentuk umum? Jawabannya adalah ya, ini adalah bentuk umum. Ya, fx, gx, 0. Nah, misalnya ada pertanyaan, ini kan nggak ada variabelnya, Bu. Nah, ini kan pembilang. Syarat bentuk pecahan itu bisa disebut pertidaksamaan rasional itu kalau penyebutnya ini harus ada variabelnya. Tapi kalau pembilang kan tidak disebutkan harus ya. Nah, ini juga masuknya ini fungsinya fungsi konstan ya untuk fx sama dengan negatif 6 ini. Jadi ini sudah menjadi bentuk umum ya. Negatif 6 per x dikali x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Langkah 1 ini sudah selesai, berarti ini bentuk umumnya. Langkah selanjutnya berarti kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilang ini nggak ada nilai x-nya. Yang nggak usah kita cari, tinggal pembuat 0 di penyebut. Ada x kali x plus 3, berarti x tidak sama dengan 0. Kemudian ini ada x tambah 3 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan negatif 3. Langsung saja kita buat garis bilangan. Negatif 3, 0, selangnya dua-duanya selang terbuka. Kita tentukan daerah paling kanan. Misalnya berarti ini tuh sebenarnya 6x pangkat 0, berarti x-nya ada. Sebenarnya x-nya itu pangkat 0, berarti kan x pangkat 0 itu 1. Berarti negatif 6, koefisiennya itu negatif 6 ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini kan positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, berarti ruas paling kanan ini bernilai negatif. Melewati 0, faktornya berarti ini kan pangkatnya 1, berarti berubah tanda. Ya, untuk daerah sebelah sini tandanya dari negatif 3 ini berasal dari faktor ini, pangkatnya ganjil, berarti berubah tanda. Nah, berarti garis bilangannya seperti ini. Untuk himpunan penyelesaiannya kita ambil daerah kurang dari ini, berarti negatif yang kita arsir. X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 0. Itu ya. Soal nomor 9. 4 per X kurangi 3 kurang dari sama dengan 3 per 3X tambah 2. Ya, sudah bentuk umum? Belum. Kita modifikasi ya. Berarti 4 per X min 3 dikurangi 3 per 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ya, kita samakan penyebutnya menjadi, kita kalikan aja ini ya. X
min 3 dikali 3x plus 2. Ini juga sama. X min 3 dikali 3x plus 2. Kita bagi ke sini kan. Berarti ini habis kan. Berarti tinggal ini. Berarti ini dikali 4. Berarti 4 dikali 3x tambah 2. Ya. Kemudian ini segini dibagi ini. Berarti ini kan habis. Nah, tinggal X min 3. X min 3 dikali 3. Berarti 3 dikali X min 3. Untuk penyebut kita biarkan sebagai faktor ya. Tapi kalau untuk pembilang kita sederhanakan. Kita kalikan dulu ini ya. Jadi 4 dikali 3x 12x ya. 4 dikali 2 8. Dikurangi negatif ya ini ya. Negatif 3 dikali X berarti negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 3 berarti positif 9 kan? Per, ini kita tulis lagi. 1 kali aja berarti kan? Menjadi X min 3 dikali 3X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Berarti kita hitung ini. 12X dikurangi 3X berarti jadi 9X. 8 ditambah 9 berarti 17 per X min 3 kali 3X tambah 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke, kalau udah seperti ini apakah ini bentuk umum pertidaksamaan rasional? Fx, Gx ruas kanannya 0. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilang 9X tambah 17. Ada sama dengannya kan? Berarti ya sama dengan 0. 9x sama dengan negatif 17. X sama dengan negatif 17 per 9. Untuk penyebut, X kurangi 3. Tentu saja ini tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 3. Yang satu lagi berarti ini 3x tambah 2. Juga tidak sama dengan 0 kan? Maka 3x tidak sama dengan negatif 2. X tidak sama dengan negatif 2 per 3. Lihat ya, negatif 17 per 9 dengan negatif 2 per 3 lebih kecil mana? Nah, ini kalau kita desimalkan menjadi negatif 1,8. Ini kalau kita desimalkan 0,6 sekian ya. Nah, berarti lebih kecil yang ini. Lebih kecil negatif 17 per 9. Berarti di sebelah kiri negatif 17 per 9. Dan jangan lupa tandanya sama dengan, berarti selangnya selang tertutup. Kemudian ini berarti selang terbuka negatif 2 per 3. Kemudian 3. Selangnya selang terbuka juga. 1, 2, 3, 4. 4 daerah ya. Kita pakai cara cepat ya untuk uji titiknya. Koefisien X di pembilang 9. 1 kali 3, 3 positif bagi positif, berarti positif. Ya, semuanya pangkatnya 1 kan? Ya, berarti selang-seling ya. Ini ya. Karena tandanya kurang dari, berarti kita arsir daerah negatif. Nah, dari sini kita buat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 17 per 9. Nah, berarti ini atau X lebih dari negatif 2 per 3 dan X kurang dari 3. Nah, seperti ini ya. Demikianlah video part 1 pertidaksamaan rasional satu variabel. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.